Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Bima Fikri Farudin dan teman saya bernama Denny Anggraini. Kami kelompok 3 membahas tentang perjanjian perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian perjanjian. Menurut bahasa, akad artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain atau yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Bagian kedua yaitu dasar hukum perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum atau biasa disebut KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan buru-buru ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Bagian yang ketiga, adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah: yang pertama, asas ilahiyah atau asas tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas kebolehan atau mabda' al-ibahah. Terdapat kaidah fikih yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Yang ketiga, asas keadilan atau asas al-adalah. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Yang keempat, asas persamaan atau kesetaraan. Manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, maka antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Yang kelima, asas kejujuran dan kebenaran atau asidik. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dan juga yang keenam, asas tertulis atau al-kitabah. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. 7. Asas iktikat baik atau asas kepercayaan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, janjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, asas kemanfaatan dan kemaslahatan.
Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam akad. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama berbasis tabungan atau penghimpunan dana, funding seperti wadiyah dan mudharabah. Yang kedua berbasis jual beli, al-bay, seperti murabahah, salam, dan istihna. Yang ketiga berbasis sewa menyewa, seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keempat berbasis upah atau jasa pelayanan, seperti kafalah, wakalah, hiwalah, ran, dan jualah. Selanjutnya, syarat akad. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi maka batal. Syarat ini ada dua bagian. Pertama, umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Yang kedua, khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syarah yang berkenaan dengan menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi, akadnya menjadi fasid atau rusak. Yang ketiga, syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk berkreativitas dengan apa-apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasarruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang. Yang keempat, syarat kepastian hukum luzum. Dasar dalam akad adalah kepastian, dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara berkenaan kepastian sebuah akad. Selanjutnya, berakhirnya akad. Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad. Pemutusan akad atau fasakh, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. A. Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. B. Berakhirnya akad karena terminasi atau pemutusan akad. C. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. D. Tidak ada izin dari yang berhak. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.